Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Selamat datang di diskusi virtual kita hari ini dengan tema yang sangat krusial juga, yakni menghadapi tantangan integrasi data dalam mewujudkan pemerintahan smart government. Nah, sebelumnya mari kita pahami dulu untuk pondasi diskusi kita hari ini, yakni smart government. Nah, smart government itu adalah konsep penerapan TIK atau teknologi dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap segala kebutuhan masyarakat, didorong oleh pemanfaatan data dan analitik. Ini adalah kunci untuk pelayanan publik yang lebih baik. Sebelum kita membahas isu kita hari ini lebih mendalam, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Yang pertama ada saya sendiri, Abdul Muhi dari RSUD Cideres. Kemudian yang kedua ada Teh Dewi dari RSUD Cideres. Selamat siang, Teh. Iya, Kak. Yang ketiga ada Teh Ida dari Dinas Kesehatan. Selamat siang, Teh Ida. Iya, siang Yang Kak. selanjutnya ada Teh Disa dari Satpol PP dan Damkar. Selamat siang, Teh. Ah, Untuk selanjutnya ada Afajar dari Satpol PP dan Damkar. Selamat siang, A. Halo, selamat siang. Baik, untuk isu sentral kita hari ini adalah fragmentasi sistem informasi dan rendahnya interoperabilitas data antar instansi dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Nah, kita lihat saat ini banyak instansi yang sudah memiliki sistem sendiri, tapi masing-masing instansi itu datanya mengendap di silo masing-masing. Ini menghambat pelayanan terpadu. Kita butuh yang namanya Smart ASN yang mampu mengatasi hal ini. Baik, hari ini kita akan mendengar dari beberapa narasumber kita yang berkecimpung di bidangnya masing-masing. Yang pertama dari bidang teknisi nih ada Teh Dewi. Teh, gimana sih Teh? Kalau menurut dari kacamata teknisi, apa tantangan terbesar yang membuat data sulit diintegrasikan? Oke, baik. Terima kasih moderator. Mungkin kalau dari perspektif teknis ya, paling masalah utamanya adalah ketiadaan arsitektur data nasional atau lokal yang seragam. Kita ibaratkan deh, kita membangun rumah tanpa cetak biru yang sama. Nah, setiap instansi itu menggunakan standar platform dan application programming interface yang berbeda. Ada data yang disimpan di server lama, ada juga data yang disimpan di cloud baru. Hal ini menciptakan gap keamanan cyber yang beresiko. Nah, dengan hal tersebut, relevansinya dengan Smart ASN itu, kami butuh ASN yang bukan sekedar operator, tapi data scientist dan arsitek sistem yang mampu merancang jembatan integrasi data. Hal ini merupakan tuntutan kompetensi Smart ASN. Paling kalau dari sisi teknis seperti itu sih, A. Oh, baik. Jadi masalahnya bukan hanya teknologinya ya, Teh, tapi standarisasi teknologinya juga ya. Iya, Baik, betul, untuk A. selanjutnya mari kita dengarkan dari bidang SDM sendiri dari Teh Disa. Baik, nih Teh, untuk dari sisi SDM-nya nih Teh, apakah ASN kita siap mengelola sistem yang terintegrasi? Silakan Teh. Baik, moderator, terima kasih. Ini merupakan titik krusial ya. Sistem secanggih apapun tidak berguna tanpa SDM yang kompeten. Lalu perspektif kami dari manajemen ASN menunjukkan kesenjangan kompetensi digital yang besar. Banyak ASN yang masih mindsetnya manual, mereka nyaman dengan sistem silo karena tidak perlu berbagi data, transportasi budaya kerja juga menjadi tantangan. Relevansinya yaitu kami harus fokus pada manajemen talenta digital, mereka yang memiliki skill data dan analitik harus dipetakan dan dikembangkan. Sementara yang lain harus di reskilling. Ini adalah investasi wajib dalam Smart ASN. Tanpa training dan budaya berbagi, integrasi data hanyalah mimpi. Smart ASN bakal tidak terwujud ya Teh ya, kalau misalkan
dari sistemnya belum siap, juga SDM-nya juga belum siap begitu ya Teh. Betul, Baik, Kak. untuk selanjutnya kita lihat dari bagian pelayanan nih, yang berkecimpung di dunia pelayanan ada Teh Ida. Teh, bagaimana sih Teh dampak dari fragmentasi data ini terhadap pelayanan publik sehari-hari di pelayanan publik Teh? Silakan Teh. Oke, ya jadi gini ya, kami itu yang ada di garis depan itu merasakan langsung frustasi warga. Jika data tidak terintegrasi, warga itu harus mengulang input data yang sama ke dinas yang berbeda. Ini itu membuang biaya ya seperti itu. Contohnya untuk izin A, mereka harus upload KTP lagi. Padahal dinas sebelah sudah punya, kami tidak bisa akses data mereka dan ini itu jauh jauh ya dari konsep one stop service ala smart governance. Relevansinya dengan smart ASN itu harus berorientasi pada user experience. Tugas kami adalah memastikan bahwa sistem integrasi itu benar-benar menyederhanakan prosedur, bukan malah menambah birokrasi digital. Data yang terintegrasi itu harusnya menjadi basis untuk pelayanan yang proaktif. Seperti itu, Baik, moderator. jadi jelas sekali teman-teman ya. Data yang tidak terintegrasi berarti inefisiensi begitu. Jadi masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik jadi makin merasa terbebani begitu karena tidak terintegrasinya data terkait begitu ya. Nah, untuk selanjutnya dari bidang pengawasan dan akuntabilitas mungkin pandangannya seperti apa sih, untuk terkait tidak terintegrasinya data di instansi itu, Baik, terima kasih moderator. Sistem yang terfragmentasi adalah sarang empuk untuk inefisiensi dan bahan KKN. Ketika data tersebar, sulit melacak audit, trial, dan melakukan pengawasan prediktif. Integrasi data seharusnya memungkinkan kami untuk mendeteksi anomali, anggaran, atau layanan secara real time. Tapi karena datanya nggak nyambung, kami sering terlambat. Relevansinya dengan manajemen ASN, sistem terintegrasi harus menjamin akuntabilitas digital. ASN harus memahami bahwa log dan riwayat akses mereka tercatat. Kami mendorong sistem whistleblowing digital yang didukung data terintegrasi untuk penegakan disiplin. Baik, jadi intinya pengawasan yang lemah karena data terpisah itu benar adanya ya. Karena Ya, datanya betul. terpisah, maka pengawasan juga akan semakin sulit begitu ya. Betul, betul, betul. Baik, baik. Baik teman-teman, tadi kan kita sudah mendengar dari apa namanya dari bidang pengawasan ya. Nah, sekarang dari bidang akademisi dari saya sendiri, kalau untuk pandangan dari akademisi, tantangan terbesar bukan lagi tentang teknologi ya teman-teman, tapi kepercayaan publik dan etika. Ketika kita berbicara tentang integrasi data, tentu kita juga berbicara tentang privasi data warga begitu. Nah, di sini peran ASN harus memiliki pemahaman mendalam tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, siapa yang boleh mengakses data tersebut dan bagaimana kita mencegah data tersebut bisa bocor begitu. Nah, untuk relevansinya dengan Smart ASN harus menjadi penjaga data. Kita juga harus memastikan bahwa tidak terjadi lagi yang namanya ketidakadilan digital. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk kesimpulan pada diskusi kita hari ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa implementasi smart governance melalui SPBE terhambat oleh fragmentasi data dan kesenjangan kompetensi ASN. Nah, untuk menuju ke depan, kita perlu tiga pilar utama, yakni pertama, standarisasi teknis, kemudian yang kedua, transformasi budaya kerja, dan peningkatan kompetensi digital ASN, kemudian yang terakhir ada penegakan etika dan regulasi data. Mungkin
Itu ya teman-teman untuk kesimpulan diskusi kita hari ini. Baik, semoga diskusi kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah menyempatkan waktunya hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.